kita muruk kusunu. Apa itu muruk kusunu itu ya? Ya. Bila hati kita selalu cemberut, ya murung, wajahnya ditekuk, Pak Lurah, jangan ditekuk aja, ya. Harus berseri-seri, Pak Ari. Pak Agung biar cepet dapat berseri-seri. Ya. Anggur ya. Berseri-seri dah. Insya Allah cepet dapat gitu. Alhamdulillah. Ya itu intermezzo ya. Sebelum kita ke materi, kita kirim-kirim doa dulu kepada almarhumah kedua orang tua kita, ya. Nenek moyang kita, aki buyut dan sebagainya. Semoga mereka almarhumah di alam baka ada dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah biniyati salahil qulub wal maqalib wal husuli ala kulli matalib. بجاه سيدنا محمد وسيدنا آل بن أبي طالب وكافات الآل الطيب وأصحاب ذوي المناقب وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيت الكرام وإلى جميع الصحابة وتابع التابعين من أصولهم إلى فروعهم ولسلسلتهم وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين وجميع الملائكة المقربين وجميع الأولياء والصالحين وجميع أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا. Mangga disebutkan nama ibu Rama masing-masing. Wakhususan ila ibu Imas Maisar bintina. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم برحمتك يا ارحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk jamaah kita yang sedang sakit, siapapun, khususnya Pak Heri, khususnya Pak Asep siapa? Asep Kusnadi, dan siapapun yang sedang sakit, pun Allah juga sama. Mugia Allah diberikan kadamangan lahir batin. Allahumma rabbana azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mugi khusus ka sahibul bait Pak Hadi, mugi ku Allah dipaparin rezeki nu jembar tuluy barokah, keluarga nu sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang baik, yang soleh dan solehah, penuh dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama semua kita yang hadir, anak-anak kita, keluarga kita, semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan rezeki yang mudah, yang jembar, yang berkah, cukup buat ke Mekah ya. Kemudian pula keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah warahmah, keluarga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Bibarakati ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sumbing baji. Jamaah semuanya, malam ini materi tajwid halaman 15. Silakan dibuka halaman 15. Sebelumnya kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihi wahdina al-husna bihurmatihi. Rabbi fanfa'na bibarakatihi wahdina al-husna bihurmatihi. Allahumma shalli wa sallim. Malam ini materinya tentang hamzah. Ada alif, ada hamzah. Hampir sama, alif itu bagian dari hamzah. Intinya alif itu ya hamzah juga. Kalau alif itu ada panjang disebut nama tabi'i. Dulu yang sumping Pak Ahmad kasiangan sekrap. Hamzah ada dua, ada yang disebut dengan hamzah qat'a, ada disebut dengan hamzah wasl. Sebetulnya materi inti malam ini bagaimana cara membaca hamzah wasl, itu intinya sebetulnya ya. Hamzah wasl itu alif yang tidak ada harokatnya. Contoh di Al-Quran banyak kita temukan ya. Ada hamzah atau alif yang tidak berharokat ya. Contoh coba dibuka halaman 19 dulu ya. Jadi untuk mengantarkan faham materi malam ini, bagaimana cara membaca hamzah ya wasol. Contoh di sini hamzah wasol itu adalah hamzah yang enggak ada harakatnya.
Kalau tanpa ilmu kita bingung. Contoh paling atas, ini ada ukhuruju, alifnya ada harokatnya enggak? Ada. Itu materi malam ini. Ya. Kalau tanpa ilmu kita bingung. Ini bacanya ukhruju, ikhruju atau akhruju. Paham ya? Jadi malam ini kita belajar bagaimana cara membaca hamzah yang enggak ada harokat. Nah, kalau nggak ada ilmu ini pada buat ini kan cek kurang ukhruju, cek seorang ikhruju ya, itulah makanya kita harus belajar, harus paham ya, bagaimana ketika dibaca fathah, bagaimana ketika dibaca dhammah, bagaimana dalam posisi seperti apa. Ini alif atau hamzah yang ada berharokat ini ketika dibaca kasroh. Ya, contoh halaman 20 ini surah Yasin sudah pada hafal ya. Ujung-ujung ta wa titik dua. Ada alif di situ, ada harokatnya enggak? Ada. Cing dibaca nakumah eta attabiu ittabiu. Cenahnya dalil kan. Malam ini kita akan tahu dalil. Kenapa ini Yasin dibaca ittabiu? Da urang mah ya, coba bener. Ya. Dibaca ittabiu itu cenah cek ramena we ittabiu. Teu hafal alasanna kumaha. Inilah malam ini akan kita dapat ilmunya ya. Itu maksudnya. Jadi materi malam ini cara membaca hamzah wasol. Ailieuting wasol malah cara membaca alif yang ada harokatnya gitu. Asal mungkin etanya cepet kan eta. Cara membaca alif yang ada harokatnya bingung. Ya tanpa harokat. Coba etanya halaman 19. Ini bacanya ukhruju ya. Ini bacanya izhabu atau azhabu. Ya. Ini Al-Qur'an semua. Ini di Al-Qur'an. Tanpa ilmu kita bingung ini bacanya. Malam inilah dapat ilmunya, alhamdulillah, walaupun cat ya. Kita kembali ya. Ya, kembali supaya mudah menjawab pertanyaan yang tadi. Kan pertanyaannya bagaimana cara membaca alif yang enggak ada harokatnya? Apakah dibaca fathah atau dibaca dhammah atau dibaca kasroh? Jawabannya ada di halaman 18. Coba buka halaman 18. Ya. Halaman 18 nomor 2. Supaya langsung nanti dibebaskan. Gitu. Kalau nggak dibebaskan jadi digigit. Nah, jadi ulangi pertanyaannya, bagaimana cara membaca alif yang enggak ada harokatnya? Apakah dibaca fathah sehingga akhruju? Apakah dibaca dhammah ukhruju? Atau dibaca kasroh ikhruju? Jawabannya ada di halaman 18. Nah, coba kita baca ya. Rumus praktis membaca sebuah kata atau ayat yang diawali hamzah wasol. Hamzah wasol tadi alif yang gak ada harokatnya, nggak terbingung. Palurah bingung ada wasol ya. Nah, 1 atau A, bacaan hamzah wasol dengan harokat fathah. Ini baru kejawab ilmunya ya. Apabila setelahnya terdapat huruf lam. Nah, jadi kalau fathah soteh, kalau ada alif, setelah alif ada huruf lam, baru alif tanpa harokatnya dibaca fathah. Contoh an-nar. Coba lihat, perhatikan alif warna merah, itu contoh ya. Ada harokatnya enggak? Tidak. Kalau tanpa ilmu ini kita bisa innar, betul kan? Atau dibaca unnar. Oh, ternyata ada rumus ya. Ternyata ada kaidah. Ketika ada alif yang tanpa harokat, di depan alifnya ada lam, jangan ragu Pak Ahmad, bacanya fathah. Jadi anna. Jangan ragu baca fathah. Cuman itu aja rumusnya. Ya.
Jadi kalau alif yang kosong tanpa harokat depannya ada lam, jangan ragu Pak Ketua, langsung difathahkan alifnya, walaupun nggak ada harokatnya di situ. Anna, kalau selamat, gitu kan? Contoh lagi mana? Allati, alifnya ada harokatnya enggak? Tidak ada. Depan alif ada lam. Jangan ragu, maka alif walaupun gak ada harokatnya, Pak Sugeng langsung dibaca fathah allati. Ya. Contoh ketiga di sini al-jawari. Alifnya ada, harokatnya enggak Pak Lurah? Tidak ada. Enggak ada, tapi kita lihat depan alif ada huruf apa? Huruf lam. Ketika kita ada alif depan alif huruf lam, jangan ragu-ragu, sikat we ku fathah. Itu ilmu ta malam ini, ya. Jadi mal bingung ke atta bingung, itta bingung gitu kan. Nah, ini baru kasar ya belum ya? Ini baru kita berbicara fathah. Nanti kasar kita dijawab pertanyaan kita. Gitu. Contoh lain banyak di Al-Quran. Allazi, lihat, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram, dan seterusnya. Allazi itu enggak ada harokatnya, ya. Tapi karena kita sudah tahu kaidah ketika ada alif tanpa harokat depan alif ada lam, nah, ya. Gitu. Jangan ragu-ragu, langsung difatahkan alifnya, ya. Ada yang pulang ngaji di dia ketemu alif di lam, ya. Poho ditajong dah dikasrokeun ilazi disingserikeun hayam atuh Pak Dikdi. Ya Allah, ya lapor deh. Jadi kuncinya, rumusnya, yang alif kosong tanpa harokat ketemu lam itu motong ragu, ya. Hanya lam aja, yang lain nggak ada. Jadi lamun ketemu bau mah ente itu. Lamun ketemu naon deui? Ya. Kamu ketemu Pak Ketua mah. Ya Allah. Jadi ingat lam, naon kumaha lam teh geus useup. Anu sok useup teh dia. Nah, pokoknya alif ang tanpa harokat, nggak ada harokatnya, tapi depan alifnya ada lam, ya, maka si alif itu wajib dibaca fathah. Annar, allati, allazi, al-jawari, dan lain-lain. Pokoknya di Al-Quran nanti, ya. Dipahamin nggak? Langsung pahamin. Insya Allah ya. Hebat luar biasa, Pak Amin pinternya. Alhamdulillah. Ya. Itu yang fathah. Ya. Sekarang dong. Ya. Bacalah hamzah wasol atau bacalah alif yang gak ada harokatan, gak ada gampang ya. Nah, gitu ya. Dengan harokat dhammah. Ya, apabila ini kaidahnya, apabila huruf ketiganya, ingat huruf ketiganya berharokat dhammah, ya, huruf ketiga. Contoh di sini uskun, alif huruf pertama, sin huruf kedua, kaf huruf ketiga. Tinggal huruf ketiga. Ketika huruf ketiga berharokat dhammah, maka si alif jangan askun, gitu, jangan iskun, ya, karena huruf ketiganya Pak Ketua itu kaf di sini ya. Di contoh di sini huruf ketiganya kaf berharokat dhammah, Pak Haji Mumu, maka alifnya juga jangan ragu-ragu dibaca dhammah. Coba, eta uskun, enggak, alifnya ada harokatnya enggak ada. Kalau kita belum paham kaidah ini, ya, Pak Ketua bisa aja bacanya iskun, senserikeun kucing. Ya kalau bisa seri. Allah Akbar ya. Ya. Uskun. Uskun. Contoh kedua,
Ini kan alifnya nggak ada harokatnya, dibaca udkhulu, idkhulu atau adkhulu. Ceritanya ulang kan hafal teori ya. Ceritanya kita belum hafal kaidah. Balurah cara hafal kaidah, nama kaidah bingung. Bingung nggak balurah? Bingung. Itu dibaca udkhulu, ya. Dibaca idkhulu, dibaca naun. Tinggali kaidahnya yaitu huruf ketiga, ya. Berharkat naun huruf ketiga domah, berarti si alifnya berharkat kasih berharkat fat dom. Jangan ragu-ragu Pak Hadi. Apa itu mah teuing pas ngaji mah. Ya. Tuh. Kan harakat cuma 3, fathah, dhammah dan kasrah. Ya. Ingat ya, ketika huruf ini rumus keduanya huruf ketiga nih. Huruf ketiga berharkat dhammah, maka si alif yang tanpa harokat kasih harokat dhammah. Contoh ketiga, tiba-tiba ada alif, nggak ada harokatnya, ya. Coba nggak ada harokatnya. Pak Dik suruh baca, ini bacanya usjulu, isjulu, asjulu. Belum tahu kaidah, belum ngaji malam Rabu, ya hidayah. Tidak bacanya dan bingung, ya. Wa idh qulna lil malaikatis judu. Ya. Tinggal lihat huruf ketiga berharokat apa ini? Huruf ketiganya apa? Jim berharokat dhammah. Maka jangan ragu Pak Dik baca usjudu. Oh, ya. Jangan ragu dibaca usjudu. Ya. Gitu Pak Ari. Jangan isjudu. Jangan asjudu. Jadi ini rumus atau kaidah untuk ya alif dibaca dhammah. Asalnya nggak ada harokat. Ya. Harus cerdas, matanya harus cepat ngeliat. Jadi baru 2 ya. Fathah hanya kalau alif ketemu lam. Alif huruf pertama, huruf keduanya lam. Lah kita mah tong ragu dibaca fathah. Ya. Alif tanpa harokat, harap keduanya lain lam, berarti lain fathah. Oh, contoh uskun di sini, huruf keduanya huruf apa? Sin, ada sin lam lain, berarti lain fathah bacana. Tinggali huruf ketiganya. Oh, ternyata huruf ketiganya itu kaf ya. Di sini kaf dhammah, maka jangan ragu dibaca uskun. Ya, sama dengan usjudu. Ya. Asalnya huruf pertama alif tanpa harokat. Alif tadi mah ketika alif ketemu lam langsung dibaca fathah. Ini lamnya nggak ada, adanya sin, berarti bukan fathah. Pokoknya yang fathah dengan lam bungkul. Nah, gitu. Ternyata huruf ketiga yaitu jim, ya, berharokat dhammah. Maka si alif yang tanpa harokat dibaca dhammah. Nanti di Al-Quran banyak yang kosong, ya. Mushaf Indonesia mah, ya. Mushaf Indonesia banyak yang kosong. Kalau mushaf Madinah ada ciri seperti shot kecil. Mushaf Madinah, ya. Di rumah kira-kira pada ngajina khususnya Quran Madinah, Quran Indonesia. Indonesia kurang kebanyakannya, ya. Paham ya, yang fathah sama dhammah. Ingat kalau fathah mah alif ketemu lam. Huruf pertama alif, huruf keduanya lam, itu untuk bacaan fathah. Untuk bacaan dhammah ketika alif huruf pertama, huruf keduanya huruf bukan lam, huruf ketiganya berharkat dhammah. Jadi dhammah mah kuncinya di huruf ketiga. Terakhir nih huruf kasrah. Bacalah hamzah yang tanpa huruf, tanpa harokat dengan harokat kasrah ketika gimana? Apabila huruf ketiganya berharokat fathah atau kasrah.
Tuh, kan ini pabelit ya. Pabelit tuh kali ya. Palurah diri, pabelit. Ya. Ingat, kalau yang tadi tuh ketika huruf ketiganya berharkat dhamma. Ya. Nah, kalau ini mah huruf ketiganya ada dua opsi Pak Haji Mumu. Opsi pertama huruf ketiganya berharkat fathah atau berharkat kasrah. Oh, ini dibaca kasrah. Kasrah ya. Contoh di sini. Tiba-tiba ada arji ya. Pak Hadi sedang baca arji teh kumaha alif jabar jeran. Nah, ya. Alif jabar jeran. Ditingali huruf kedua lain lam. Kan kalau tadi mah kalau ada alif huruf kedua lam tinggal fathah. Tingali huruf ketiga. Cing kalau huruf ketiganya berharkat naon? Ya, berharkat kasroh. Di sini berharkat kasroh. Jangan ragu, alifnya dibaca kasroh. Jadi bacanya gimana? Irji. Paham ya? Jadi jangan urji pakai dua. Gitu kan? Ya. Jangan arji om Duan. Tapi jangan ragu karena huruf ketiganya berharkat kasrah, maka dibaca irji. Irji'i ila rabbiki. Itu dalam irji itu nggak ada harokatnya. Nah, betul pakai irji, ikut-ikutan gue cina gitu. Nah, ini ilmu padahal. Ya, kemarin teh ikut-ikutan gue, cepat sugeng teh. Nah, sekarang ada ilmunya. Oh, jadi nanti mah nggak akan salah kita baca, ya. Coba tahu contoh kedua. Tiba-tiba ada alif, nggak ada harokatnya. Ada ha, disukunkan. Ujung-ujung, gitu. Ya, gitu. Coba ini dibaca gimana? Gitu. Gitu atau itu Pak Lurah? Ihbitu. Kenapa dibaca ihbitu? Karena huruf ketiganya berharkat kasrah. Ya. Ibtigha'ah. Ya, ceritanya kan ini alifnya belum dibaca kan ceritanya karena belum tahu kaidahnya. Ujug-ujug ibtigha'ah Pak Haji Mumu. Ini gimana bacanya Pak Haji Mumu? Ini ibtigha'ah, abtigha'ah, ibtigha'ah. Oh, ternyata setelah tahu kaidahnya paham. Ya, ketika huruf yang ketiga yaitu apa di sini contohnya? Tak huruf ketiganya berharkat kasroh. Jangan ragu Pak Ahmad, alif yang tanpa harokat tadi dibaca kasroh. Sok ingat di dia banyak. Ya, ingat di dia. Ya, pas usung ngaji Quran tanggung. Pelit nih dari mulut kan? Nah, ini contoh huruf ketiga berharkat kasrah. Sekarang contoh yang contoh huruf ketiga berharkat fathah. Ujung-ujung ada azhab. Nah, azhab. Alifnya ada harkatnya. Ini tuh dibaca unhab, azhab atau izhab. Ingat kaidah dan C yang ketiga. Ketika huruf ketiganya berharkat fathah, maka alif walaupun di situ nggak ada harakatnya, jangan ragu dibaca kasroh. Bacanya gimana? Idgham. Oh, gitu ya. Jangan ragu dibaca idgham. Ya. Contoh kedua. Ujung-ujung at-takhoza. Nah, ingat huruf alif huruf pertama, huruf kedua mana? Ta, berarti bukan lam kan? Bukan lam. Kalau huruf kedua lam itu mah langsung aja fathah ya. Lihat huruf ketiganya ya. Huruf ketiganya kho berharkat apa? Berharkat fathah. Kata kaidah, kalau huruf ketiga berharkat fathah, maka alifnya dibaca kasroh.
Pak Ketua bagaimana bacanya? Ittakhadha 100 buat Pak Ketua. Wah, gitu kan. Pinter Ketua gitu ya. Ittakhadha. Ya. Kemudian contoh ketiga, ujug-ujug istasqa. Gitu kan. Ini bacanya gimana Pak Dadang? Ya. Ustasqa, astasqa atau istasqa. Istasqa. Tuh, karek pas murid itu sampai. Lihat, huruf pertama alif, ya. Huruf kedua sin, lam lain. Kalau bukan lam, kalau lam aku gampang, tinggal fathah. Ingat, bukan semua. Coba simpen di hati. Ketika lam berarti fathah. Ketika huruf ketiganya domah berarti domah. Ketika huruf ketiganya fathah atau kasroh berarti kasroh. Jadi di cara bacanya huruf ini gimana? Ustasqa, astasqa atau istasqa? Istasqa, jangan ragu. Ya. Coba disimpan dulu kaidahnya di hati. Ahmad. Ya. Ingat kaidahnya yang pertama, ya. Ketika huruf pertama alif yang tanpa harokat, huruf keduanya lam, cara baca alif gimana? Langsung fathah, jangan ragu. Ya. Kaidah kedua, ketika alif tanpa harokat huruf pertama, huruf keduanya bukan lam, berarti bukan fathah kan? Lihat huruf ketiganya harokatnya apa? Domah. Kalau harokatnya domah berarti cara bacanya domah. Uskun. Ya. Kaidah ketiga. Kan cuma 3 harokat itu ya? Ada fathah, domah sama kasroh. Udah. Cuma 3 aja kaidahnya itu. Kaidah ketiga, apabila alif yang tanpa harokat, ya, huruf keduanya bukan lam. Lihat huruf ketiganya bila berharkat fathah atau kasroh. Mana we namanya? Maka si alifnya dibaca kasroh. Paham ya? Alhamdulillah. Coba praktekkan ini tengah harga. Coba, ya udah tes. Mari tes liur kamu. Allah, pada bingung coba. Pak Ketua, halaman 19. Coba, itu huruf yang pertama dibaca akhruju, ukhruju, ikhruju Pak Ketua. 100 loh Pak Ketua, pinternya. Kenapa dibaca ukhruju Pak Ketua? Karena huruf ketiganya domah. Mantap. Subhanallah. Ya. Lalu lah. Azhabu eta naon dibacana? Izhabu. Kenapa dibaca izhabu? Dibaca kasroh? Karena huruf ketiganya fathah. Karena huruf ketiganya berharkat fathah. Ya. Contoh ketiga, as-sudusu. Siapa yang bisa jawab? Pak Hadi? Oh, Pak Agung dulu. As-sudusu. Kenapa dibaca as-sudusu? Karena di depannya ada huruf lam. Aduh, luar biasa bener ya. Karena langsung as-sudusu, ya langsung fathah. Huruf keduanya. Pokoknya mah ingat ya, kalau sebelum cari huruf ketiga, cari dulu huruf kedua dulu. Kalau keduanya langsung lam, langsungnya fathah. Ya, kemudian jajaran kedua, tiba-tiba ada as-siddiq. Siapa yang bisa jawab? Om Juan. As-siddiq. Alasan? Alif ketemu lam. Alif ketemu lam dibaca fathah, ya. As-siddiq, Abu Bakar Siddiq. As-siddiq yang benar. Jangan ragu, walaupun di situ nggak ada harokatnya si alif, ya. Bingung ini nggak ada harokatnya. Tapi lihat huruf keduanya apa. Ketika dilihat huruf keduanya lam, langsung tembak asik. Langsung tembak sniper asik. Tiba-tiba ini masih jajaran kedua ya. Tiba-tiba ada ikhtilafan, siapa yang bisa jawab? Ikhtilaf. Ahmad.
ikhtilafan. Alasan kenapa dibaca kasroh? Huruf kedua bukan lam, huruf ketiganya kasroh. Huruf kedua bukan lam, huruf ketiga berangkat kasroh. Wah, Imam pinter kabeh lah ini. Ya. Contoh ketiga tiba-tiba ada astaghfir. Cara bacanya gimana? Siapa yang jawab? Istaghfir. Istaghfir. Alasan? Huruf ketiganya Huruf kedua bukan lam, huruf ketiga berangkat fathah. Jadi jangan ragu pokoknya namanya. Batak di Quran istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Sakit itu ke bawahnya sama. Kalau sudah ngerti kaidahnya, ke bawahnya sama. Infiru. Kenapa dibaca infiru? Karena tidak dalam berangkat Kasroh. ya. Kemudian Pak Lurah ini bacanya ulfaur, alfaur, ilfaur. Alfaur. Alfauz ya, alfauz. Jadi huruf keduanya berangkat karena huruf keduanya huruf Lam. Sekarang halaman 20. Halaman 20 Pak Ketua coba dibaca ayat surah Yasin ayat 21 mangga. Pak Ketua. Ittabi'u malayas alukum ajraw wa hum muhtadun. Yang jadi contoh di sini adalah it. Coba buka di Quran. Ada nggak harokatnya itu alif? Nggak ada, ya. Kenapa kemarin kita baca-baca ittabi'u? Ikut tapi belum tahu kaidahnya. Malam ini terjawab pagi. Gak sia-sia kopi puntang. Sekarang mah terdepan. Nah, rahasianya dibaca surah Yasin ittabi'u ya, karena huruf kedua bukan lam, huruf ketiganya ba berangkat kasroh. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ya. Baris kedua surah An-Nahl 121 ya. Syakiron li'an'umi. Nah, ini baca apa coba? Ijtabahu, ujtabahu, ajtabahu. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Baris ketiga. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mangga. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Untuk ke halaman apa? Baris berikutnya. Allazina yukazzibuna biyaumiddin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Yang jadi contoh allazin. Ya, allazin alifnya ada harokatannya enggak? Tidak ada. Tapi karena setelah alif huruf lam, jangan ragu a-nya dibaca al. Bukan ullazina atau illazina ya. Allazina. Terakhir ushdud bihi azri. Mangga. Ushdud bihi azri. Segitu ya materi malam ini. Terjawab sudah kenapa dalam surah Yasin kita dibaca dalam ittabi'u. Kemarin sih ikut-ikutan, tapi malam ini mah sudah tahu jawabannya, kaidahnya seperti itu. Kesimpulannya ya, jadi dibaca fathah apabila huruf keduanya ya
Alif tanpa harokat dibaca dhamma apabila huruf kedua bukan lam, huruf ketiganya dhamma. berharokat ya. Alif tanpa harokat dibaca kasroh apabila huruf kedua bukan lam, huruf ketiganya berharokat fathah atau kasroh. Sakitu Pak Haji materi malam ini mah ya. Pokoknya masih diingat-ingat weh. Ya, Pak Agung ancapkan di dia, ancapkan gitu ya. Sing nancep kada lesot. Alhamdulillah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Materi kedua masih fikih ya. Pada tahu sudah waktu? Masih. Sudah ya. Ini masih melanjutkan minggu kemarin kita membahas tentang masjid ya. Adab masuk masjid sudah dibahas minggu kemarin ya. Doa-doa mau masuk masjid, bahkan doa-doa pas berangkat dari rumah menuju masjid. Ini dulu alhamdulillah. Afdaluha dari ketiga masjid yang disebutkan minggu kemarin. Riwayat Imam Baihaqi an Jabir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam salatun fil masjidil haram mi'atu alfi salat. Keunggulan salat di Masjid Haram. Ya, mugia urang takdirkeun ku Allah sadaya. Ya. Tiasa mincak sampean orang teh ka Masjidil Haram. Amin. Da tunda agung-agungna Masjid Haram aja. Nemen mincak lagi ngageter hati teh. Ya. Begitu melihat Ka'bah nyurucut cepet. Buka kunaon da kitu bawaan. Ternyata salat di Masjidil Haram keunggulan dibanding masjid-masjid lain mi'atu alfis 100.000 bandingannya. Artinya bila satu rakaat di sana ya, bila satu rakaat sholat di sana di Masjid Haram ya, sebanding dengan 100.000 sakumaha 1.000 teh. Komo lamun 2 rakaat kan sholat minimal sholat 2 rakaat ya. 2 rakaat sholat di Masjidil Haram bandingan jeung masjid urang di dia 200.000 rakaat. Ngan kade salah kaprah balik di Makkah haji umroh geus ka Indonesia teu sholat. Naon teu sholat geus urang mah di ditu di Makkah bae. Salah kaprah. Ya, geus loba teuing. Di Masjid Haram ketika umroh 9 hari 4 hari di sana berjamaah terus. Pas pulang ke Indonesia nah berjamaah, dak geus di ditu. Kaprah teh kade. Sebenarnya gitu. Maksudnya dalam hadis dijelaskan teh kedengar motivasi ya. Kedengar motivasi orang sing soson usaha ya. Sok bisnis ya supaya naon tujuanna orang bisa angkat ka tanah suci amin Allahumma amin. Dan sebetulnya mah udah Saudi Arabia teh angkat tuh lamun tadi tinggal di keindahan zahir mah indahan teh rumah layang. Lamun ditinggali sejarah keindahan mata zahir. Tetapi karena di situ ada masjid termulia sedunia. Walaupun gurun pasir, walaupun cuaca panas, ikut mulia, ngikut karena kemuliaan Masjidil Haram. Dalam undang Masjid Haram, sahang deka itu madi, kerma panas gersang, ya udaranya aduh luar biasa, ya udaranya kering panas,
Mata jamaah ulang ketika ke sana karena iklimnya nggak sama, banyak yang bibirnya pecah-pecah, asup angin, rupa-rupa apa namanya, karena iklimnya nggak sama. Karena di situ ada masjid termulia Pak Haji ya, kurang teh anggap hayang deui kayak itu teh. Hayang deui 100.000 bandingan jeung 30 haji itu di Masjid Haram Makkah Al-Mukarramah ya. Wa sholatu fi masjidi bidau Rasul, salat di masjid aku, yaitu masjid mana? Madinah, Masjid Nabawi di Madinah. Alfu sholat 1000. Tadi mas 100.000, ini 1000 bandingannya ya. Wa fi Baitil Muqaddas 500 sholat. Di Masjid Aqsa di mana? Palestina 500 ya. Jadi yang tertinggi 100.000 di mana? Di Masjid Haram ya. 1000 di Masjid Nabawi, 500 di Masjid Al-Aqsa. Ini dikemukakan saudara dalam hadis supaya sebagai motivasi ya. Dibibita sebagai motivasi, dan intinya bukan itu. Inti nama menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan muliakeun we masjid yang ada. Masjid Siddiqul Muhajirin muliakeun kurang pinuhan sapna kurang ya. Ragu-ragu keur di rumah mah peupeureuh urang keur kerja di kantor. Peupeureuh urang lagi jalan-jalan ke sana kemari ka sempat ke masjid. Selama urang di posisi di Taman Cileunyi mah di pesona mah bismillahan we hoream-hoream males-males ke Pak Ketua. Da gogodaan da males ke masjid mah. Gogodaan. Jangankan yang jauh, yang dekat kita. Itulah talbis iblis menggoda siapa namanya panglimanya kemarin? Siapa lagi? Bukan Dasim. Dasim Awan. Kalau Dasim mah rumah tangga. Rumah tangga. Ya, Awan mah yang membisiki orang-orang rek salat di hareosan. Lah kalau sholat kasih di Siddiqul Muhajirin palurah mendingan ngopi we enak nikmat. Atau waktu kewe sholat geus ngopi kagok sabatan deui. Itu bisikan Allah ya. Masyaallah. Tanzifuha wa ta'jinuha. Masjid itu adalah masjid tempat suci. Maka dianjurkan membersihkannya, mengurusnya, bahkan diwangi-wangi karpet. Masjid udah wangi tuh. Wangi alhamdulillah. Kue Jumat lumayan lah ya. Kue Jumat diwangikan, diempuk-empuk, disedot gitu kan. Dibersihkan ya. Jalmi anu ngabersihan masjid di alam dunia, hakikatnya dia akan membersihkan masjid di surga Allah. Maka ketika si karpet yang sering dibersihkan ku seseorang itu ya, maka si karpet nanti akan menjemput kita ke surganya Allah. Ya Allah, mana dulu dalam dunia yang suka ngebersihin karpet aku, kata masjid ya. Beperhan orang ibadah mas sholat kadang-kadang orang lobang halamun daripada khusyukna ya. Siapa tuh jalan ke surga itu yang ngejemput kita karpetnya Masjid Siddiqul Muhajirin. Mata sih ngerasa kebersihan ya. Di jadwal sih semangat dan emat bote namanya mata can ayah ya. Masya Allah. Tanzim maka uridot alayya ujura ummati hatta al-kida yukhrijuha ar-rajul minal masjid. Jadi diebrehkeun ku Allah, ditinggalikeun ku Allah nanti orang-orang yang sering membersihkan masjid ya, karena masjid itu tempat berzikir, tempat sujud. Maka kerasa berapa Ahmad ya, mana masjid yang tua, masjid yang tua yang sudah lama dibangun itu auranya beda ya. Masjid yang pantesan Masjid Haram auranya beda karena memang sudah paling tua ya.
Termasuk masjid-masjid di urang yang sudah tua-tua itu aulanya akan beda. Coba sholat di masjid-masjid yang dibangun ke para wali, ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, di Demak, di Masjid Demak yang sudah dibangun sekian ratus tahun yang lalu. Mbak Amin orang sholat di situ beda, ya. Wajar karena di situ dibaca tasbih, zikir, Quran. Jadi auranya memang luar biasa. Ya, SM juga alhamdulillah. SM dibangun berapa tahun? Ya, 13. semenjak ada ini komplek kan ya. Semenjak ada ini komplek alhamdulillah. Ya. Nah. Kemudian bab adab di masjid juga. Raf'us saut fiha yuhramu raf'us saut ala wajhin yushawwisu 'alal musalli walau bi qira'atil Qur'an. Ya. Bahasanya haram di sini. Ya, maksudnya mah enggak baik. Meninggikan suara bahkan bacaan Al-Qur'an pun, ya. Kalau itu suara mengganggu orang yang sholat, ya. Jadi kalau ada orang yang sholat, kita wiridannya agak pelan dikit, gitu kan? Urang keur ngaos Quran, ya kecuali wirid harian. Kalau wirid harian mah eta mah biasanya ini mah udah beres wiridan semuanya, udah sholat sunnah ba'diyah, kita langsung ngaji Quran, tiba-tiba ada orang masbuk, ada orang yang sholat, Qurannya dipelankan cara baca Quran, ya. Jadi khawatir mengganggu bacaan yang sholat. Al-kalam fil masjid, ngobrol di masjid menang tuh. Nah, yuk bahamin ya. Ya, ternyata bahamin qala An-Nawawi yajuzu at-tahadus bil hadis al-mubah fil masjid, menang. Ya. Boleh yajuz dan boleh al-khudus ngobrol al-mubah fil masjid, tapi obrolan anu yang baik. Wa bi umuri dunya, obrolan yang baik, ya. Kumaha bari ngobrol menang teu dijawab kita. Ieu mah keur Amin. Amin teh da ieu. Ya. Ibahatul akli wasyurb wan naum fiha. Ternyata Fa'an Ibni Umar qala kunna fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nanamu fil masjid. Jadi zaman dulu boleh bobo dalam masjid, tetapi jangan sampai mengotori tempat ini sujudnya. Sidah gitu ya, ulah kan eta sebetulnya. Jadi haram. Tungtung nama lamun orang tidurna sampai mengotori masjid. Boleh nama boleh kalinya, gitu kan. Mata jangan tidur padanya. Maksudnya di situ bukan boleh tidurnya, bisi, ya gitu kan. Bisi mengotori tempat sujud. Kalau masih bisa ini mah ya, kalau masih bisa orang naon istilahnya Kemot. ya kakek itu mah boleh ya. Boleh pamin. Al-akal wasyurub bil masjid yajuz. Mau ngobrol mangga ya. Tapi ngobrolnya harus menjaga kebersihan masjid, jangan sampai abu sakana ka mana-mana. Ya, abu sakana ka mana-mana. Haram. Boleh. Saur fikih sunnahnya. Boleh. Karena ini lah zaman Rasul kan dulu masjid ada pos-posnya. Ada pos ekonominya, ada pos ininya, ada pos sehingga di pusdai lah. Di pusdai itu kan ada kamar-kamar khusus kantor ya, ada kamar pendidikannya, kamar ininya, kamar ini, kamar boleh gitu kan. Itu masih bagian dari adab-adab di masjidnya. Dijaga kebersihannya silahkan ya. Mau istilahnya ya makan minum ya. Karahatul buyu fi halal masjid. Ternyata Pak Ketua gak ada makruh, bahkan makruh tanzih orang mengadakan jual beli di masjid.
kumaha aja makanya kan udah dagang menang nu salibatu nya ya mau ulang hajakeun di masjid dagang. Itu di masjid dagang. Allahu alam rahasianya apa ya. Tapi kadang-kadang dia kan piraku dilarang di kurangnya. Karohah disebutannya wal baik wasyara dagang di masjid. Makanya di masjid banyak yang warung ya. Di masjid-masjid itu kan ada kantin. Gimana itu hukumnya ya? Ya. Jadi kita baca dulu hadisnya bagaimana. Man sami'a rajulan yanshudu dhalatil masjid falyakul la raddah. Iza ra'aitum man yabi'u aw yabtada'u fil masjid faqulu lahu la arbahallah tijaratakum. Jadi lamun kalian melihat man yabi orang nu meuli aw yuba orang nu dagang nu meuli jeung nu dagang fil masjid di dalam masjid faqulu lahu la arbahallah tijarat didoakeun mal untung dagangna billahi min zalik ya fil masjid dalam masjid ya berarti kalau pun dagang haula we di luar di sana lah. Jadi barulah jangan transaksi emas dalam masjid. Gitu kan transaksi emas dalam masjid ulah lah bisa kaduakeun ya la arbahallah tijarata semoga dagangmu enggak untung wah auzubillahi min zalik ya haula kan hari Jumat kan banyak dagangnya hari Jumat di luar di sana tong deket-deket ini lah tong cantangan kalau itu masih bab masjid ya jadi dimulai kurang dimuliakan kurang masjidnya ya masih ada waktu berapa? 15 menit deh ya 15 menit deh ngabahas masalah saya bab masjid orang kembali ke bab sholat mayubahu fi sholat hal-hal yang dibolehkan dalam sholat. Jadi ada hal-hal yang dibolehkan dalam sholat, ada hal-hal yang dilarang dalam sholat, bahkan membatalkan sholat disebutnya mubtilatus sholat ya. Ada juga hal-hal yang makruhah di sholat, yang makruh dalam sholat. Sebelum membahas pembatalan sholat, makruhnya dalam sholat, kita bahas dulu yang boleh-boleh apa saja dalam sholat dipahami. Ini kudu apa orangnya ya. Yubahu fi sholat mayati. Yang pertama al-buka wa ta'awud wal anin. Saking khusuna Pak Ketua jadi imam ketika membaca surah Al-Fatihah sambil nangis. Al-buka. Ya. Apakah buka di situ boleh atau tidak? Ternyata al-buka yajuzu fi sholat. Boleh dalam sholat menangis, ya. Dan menangis dalam sholat jarang. Urang mah lamun menangis karena hulu sholat atau lagi hutang. Jarang sedih ke sholat, ya. Maka disebut lagi di sini ya. Kana zalika min khasyatillah li ghairi zalika tanawus min al-shaib, ya. Jadi sedihna dan ini memang jarang urang ngalantunkeun ayat suci Al-Qur'anul Karim ya iza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun atau iza ada sebagian iza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjadaw wa bukiya ketika dibacakan ayat-ayatul rahman ayat Allah Al-Qur'anul Karim ketika salat tinggal di imamul Allah Imam Sudais, ya, Imam Juhani, Imam siapa, ya. Mereka itu ketika membaca surah Al-Fatihah, Allahu a'lam. Ada yang menangis kan? Itu yubahu fis sholat boleh Pak Haji dalam sholat saking khusyuk orang sesenggukan, ya. Jadi tidak sampai tidak membatalkan sholat. Ya. Murlu Abu Bakar ayyusalla bin nas. Abu Bakar ternyata dulu ya. Shalla qalat Aisyah ya Rasulullah inna Abu Bakar rajul rafiq la yamliku damuhu wa inu izza qara al-Qur'an baka. Abu Bakar mah
ketika sholat, ketika baca Quran baka menangis. Sehingga Siti Aisyah tuh maros ka Rasul, wahai Rasul kumaha eta? Ya, Abu Bakar mah tiap sholat nangis. Ari urang tiap sholat nangis teu? Atau ngalamun? Ya Allah. Ya, iza qara'al Qur'an baka. Ya. Qalat wa ma qultu zalika illa karawiyah ayata'anna man-nas bi Abi Bakar ayyakuna awwala man qama maqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murlu Abu Bakar falyusalli bin. Henteu Rasul. Ya, justru di situ sedang menangis itu Allah sedang menurunkan rahmat ka jalmi itu, ya. Direspon ku tubuh ngan tangan teu mampu ngarespon eta rahmat Allah, kaki teu mampu ngarespon, jantung teu mampu ngarespon, anu mampu ngarespon teh Pak Ahmad hanya mata, ya. Jadi mata itu respon dari jawaban lungsunna rahmat Allah saat itu. Ya kadang-kadang kurang diasok setahun sekali waktu tangisnya ketika sholat. Dan tadi hayang-hayang, tadi embung-embung kita tehnya, ya. Kenikmat manimat sholat. Malam ini misalkan ke subuh ini kurang ya. Yang pertama boleh menangis ketika sholat, tapi menangisnya lagi menangis ditagih hutang bari, tapi menangisnya khusyuk dalam sholat, khusyuk dalam tilawah Al-Quran, baru ya juzu di sholat boleh, ya. Yang kedua al-iltifatu indal hajat, gerakan-gerakan sedikit ketika ada keperluan boleh. Jadi, tapi gerakannya ge al yusra tong eksim teuing, ya. Dar teu jadi lompat ka jalan itu. Urang keuletik baheula mah begitu. Keuletik baheula Pak Haji, eta urang patuker sop geuning baturan. Ya Allah ya Ilahi. Eta mah lain iltifat yusra. Eta mah iltifat eksim batal eta mah. Gitu kan. Batal. Dar urang dieu pindah ka belah dieu. Bari hajat aya hajat sote, contoh misalkan ketika orang sholat, ya. Nah, tiba-tiba ada seseorang yang batal sholatnya keluar, ini kan kosong, itu boleh iltifat, ya. Boleh kita bergerak, ya. Boleh kita ngageser, atau bisa ngageser ke samping, ya, atau ngageser ke depan, itu boleh, ya, selama ngageser dalam fikih kitab Musannis mah jangan lebih dari 3 gerakan, ya. 1 gerakan 2. Lamun gerakannya butuh 5, berarti ada jeda dulu, ya. Ada jeda dulu, ditahan dulu, ya. Tahan dulu. Itu boleh dalam sholat ketika hajat, ketika ada keperluan, ya. Ketika ada keperluan. Apa aja keperluannya, ya. Urang ke sholat takbir Allahu Akbar, tiba-tiba ada ucing lewat, ngagokan ke urang, kages urang, kali mah talampung, ya ucing dan talampung, ya, nggak bisa masuk ke kereta. nah itu justru, sok undas-undus, apapun gerakan-gerakan yang dibolehkan, ya. Yusalli yaltafitu yaminan wa shimalan wa la yalbunuka khalfa az-zahri, rawahu Ahmad, boleh, ya. Jalan yusalli wa huwa yaltafit ila Syami. Qala Abu Dawud wa kana asara farisan ila Syami bin al-lail yahrus. Yang ketiga yang masih boleh dalam sholat, di sini mah ya, qatlul hayyah wal aqrab, membunuh ular atau kalajeng liwat. Ada jarangnya, 1000 kali jarang. Kabur wae gitu. Oh, terjadi salat. An Nabi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uqtulul aswadain. Kalau kalian ketemu 2 binatang yang hitam fi shalah, nah 2 binatang hitam ketika 2 binatang hitam itu al hayyah wal aqrab, ular atau kalajengking. Rawahu Ahmad, uqtul boleh dibunuh. Bener kumaha bunuh? Biasanya. Nah, ini mah secara bila ada, tapi asa belum pernah, ya. Ya itu asa belum pernah. Jadi ada ular, ada ini, ya.
Yang keempat hamlus sobi wa ta'alluq bil musalli. Ngagandong budak. Ada orang mau berenjara ya. Ada. Jadi orang ketika mau ngelatih budak ke masjid dibawa gitu kan. Dah curi brok teh. Waduh, enggak mau baturnya. Pangku ya, dipangku makan langsung rempe. Ulah sampai ke budak urang ayeuna dibawa dilatih salat maksudna mah usia 2 tahun budak. Adi baheula asok baheula. Sok nyanak urang kali kayak gitu. Dah curi. Diantep. Ulah diantep kan. Ya. Jadi hamlus sabi wa ta'alluq bil musalli. Mana dalilna an-Nabi Qatadah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Umamah binti Zainab ibnati Nabi ala rukbati faiza raka wada'aha wa iza qama min sujud akhadha. Di riwayat Musanes Hasan Husain cucunya Rasul selalu sholat bareng bersama Rasul. Eta teh Hasan Husain sok naik karena pundak, sok naik karena pundakan kulantaran bisi teh keburu Rasul diam dulu. Setelah diam baru dipeluk. Riwayat inilah yang membolehkan hamlus sabi bagi menyandak orang kan. Daripada nangis mengganggu ke orang lain ya. Wa qala an-Nawawi hadza yadullu li mazhab Syafi'i rahimahullah taala wa man wafaqahu annahu yajuzu hamlus sabi was-sabiyyah wa ghairihima min al-hayawan at-tahir fi sholatil fardhi wa sholatin nafli wa yajuzu zalik lil imam wal makmum. Jadi boleh buat imam atau makmum ya. Imam semua budak ke masjid boleh ya. Yang kelima at-tasbih wa tasfih. Jadi boleh yajuz at-tasbih lil rijal wa tasbih lin nisa. Naon tasbih teh maca tasbih ketika mengingatkan imam yang lupa ya. Jadi ketika imam yang lupa baca subhanallah itu boleh tidak membatalkan sholat. Iza aradu amrun minal umur ya tatambihil imam iza akhta'a wa kal izni lid-dakhil awil irsyad lil a'mah aw nahwu dzalik. Boleh ya baca subhanallah mengingatkan kepada imam yang lupa masih boleh ya. Yang keberapa? 6. Yang berikutnya hamdulillah indal atos au inda khudusin nikmah. Jadi ke salat pakai dua ya orang tiba-tiba bersin. Alhamdulillah baca alhamdulillah boleh. Jadi ke bersin orang baca aja alhamdulillah tidak membatalkan salat. An Rifa'ah ibn Rafi qala shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atastu faqultu alhamdulillah hamdan kabir katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini mah panjang pisan lihat doa bersin teh. Nah, falamma shalla faqala Rifa'ah. Ketika ada seorang sahabat yang bernama Rifa'ah salat bersama Rasul, beliau bersin. Kemudian Rifa'ah itu dan ini posisi salatnya sebelum ruku. Rifat itu nggak doa alhamdulillah hamdan orang kan cukup hasem alhamdulillah hasem hasis kan atau haji kurang mah cukup alhamdulillah datu apa doa panjang ya ternyata ada sebuah doa nih doanya alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbana wa yarda. Setelah itu falamma shalla Nabi SAW qala manil mutakallim bis salat. Ketika beres Rasul mari katakan sahan tadi menyarios gitu nya falam yatakalam ahad karepe sieun karepe badi pura-pura repeh summa qala asaniya falam yatakalam ahadun saha kata Rasul repeh sampai 3 kali Rasul ngadaw saha
falam nyata geus katilu kalina balu rifaah ngawaleun ana ya Rasulullah abdi Rasul ari sugan teh dimarahan ku Rasul ternyata faqala wallazi nafsi Muhammad biyadihi laqad ibtadara habitna wa salasuna malakan ayyuhum yas'alu biha ternyata Rifat beda Rasul doa anu tadi teh kaula ningali ya ada 30 malaikat ngedoain kalian mengamini doa kalian maka baca doa ini yang lengkap bisa supaya diaminkan oleh 30 malaikat udah mah alhamdulillah sakitu ge alhamdulillah gitu kan ya jadi lamun terusin tapi untuk tarik baik Pak Ahmad Hasem, alhamdulillah. Yang cukup di hati aja. Minimal kedengar suara oleh sendiri. Ya, tong ngahebatkeun batur gitu kan. Yang ketujuh ya, al-qiraah minal mushaf. Membaca Quran pakai mushaf. Nah ini jawaban dari pertanyaan beberapa masjid naros. Kan kalau di bulan Ramadan di masjid yang lain itu tarawih itu bacanya 1 malam 1 juz tuh, ya. Dan itu pakai Quran besar, ya. Pakai Quran besar pakai tihang, ya. Karena di urang motor revena kancang di tereh gitu kan, jarang kan ya. Nah kalau mau tarawih pakai itu dibolehkan al-qiraah minal mushaf, ya. Membaca Al-Quran pakai tihang, pakai mushaf, ya. Itu dibolehkan ketika sholat termasuk sholat tarawih di bulan Ramadan. Ya. Abi dulu ketika dijadwal imam di Pusdai itu selalu begitu. Ya. Di Pusdai itu kan targetnya semalam itu 1 juz ya. Jadi karena belum hafal ya disediain Quran. Quran wah gede banget Pak Hadi. Dari jauh kelihatan. Dari jauh kelihatan dari sini kelihatan. Ya. Fa inna zakwana maulan Aisyah kana ya ummuha fi Ramadan minal mushaf. Ini dalilnya wa hadza mazhab Syafi'i qala an-Nawawi walau qala ba'awradat ahyan fi surati lam tabtul walau nazara fi maktubin ghairu al-Qur'an wa raddaha ma fi nafsi lam tabtul salatuhu wa istala. Jadi cara walaupun ya membuka halaman pelan-pelan aja. Membuka halamannya, gerakannya jangan 3 kali gerakan, cukup sekali buka halamannya, gituin lagi, tidak membatalkan sholat. Bahkan aduh, namun bisa baca Quran ke sholat, ya. Baca Al-Quran tanpa wudu itu keutamaannya 10 kebaikan datang. Ya. Baca Al-Quran punya wudu balurah 25 kebaikan per huruf. Per huruf 25 kebaikan datang, menolak 25 keburukan. Tapi ketika baca Quran dalam sholat 1 huruf berbanding 50 kebaikan. Ya, mata sok manggil Quran pada 5. Boleh dipegang, boleh begini yang kecil. Pegang, ya. Cobaan mau Quran sajuz ketika sholat di rumah menjual. Ya, 50 kebaikan. Pak Ali cina. Yang panjang kentiang. Ada ulat yang bendera. Yang Quran. Nyentihang, Ya. beli Quran bodak, ya. Maca Quran kurang sholat, ya juz bahkan ya. Pokoknya apal henteu atau minimal atau kurang ya. Baca di rumah we tuh di masjid bahasa kebatin gagayaan. Di masjid coba tahu. Ya Allah. Ya, di rumah kan salat sunat ya imam salat duha beurang aya penting tahajud turuh mah gitu kan bagus nama tahajud ya. Bagus nama tahajud. Jadi itu keutamaannya coba 1 huruf 50 kebaikan. Mata saur pun guru mah lamun urang hayang minta naon tong loba pamenta lobakeun ngaji we. Kitu cenah peketuan lobakeun ngaji sok coba
Ya. Lamun orang hatam saminggu Quran, rasakeun apa yang terjadi dalam rumah. Ya. Minggu ini hatam seminggu, rasakeun. Minggu ini hatam, rasakeun pokoknya. Aduh, ternyata kebarokahannya luar biasa. Karena memang Al-Quran wirid teragung, wirid tertinggi adalah Al-Quran. Setelah itu sholawat, wirid yang kedua. Ya, tangan kanan Al-Quran, tangan kiri sholawat. Itu pakai orang itunya. Tak dina sholat ge al-qiraah dina mushaf yahdus. Sok dina sholat gapai keriduan Allah. Ya, melalui tilawah Al-Quran dalam sholat. Abdi kena bismillahan gitu, umatan dulu sorangan bang udah gitu ya. Mamataran di sorangan. Kadang ke pemajikan nanti. Ya, pun bojong masuk subhanallah. Ya. Sholat yang maca Quran muka cong. Ya. Kadang ke pemajikan Nabi ya. Kabita sebenarnya. Kadang suka dengerin pak tuh pak ira kaji. Lah ngasih kuning di wakilan cuy. Ayah kepinter laki-laki nama Pak Adi. Ting pintar tinggal dulu. Coba Allah. Kacang gaduh. Kacang gaduh Quran maksudnya. Kacang gaduh penampi. Mari doa tadi Fatihah. Tuh, ini al-qiraah minal mushaf. Jadi tong aneh, lamun di masjid-masjid besar. Musdai, Masjid Raya itu selalu ada Al-Quran yang besar. Ya. Tong dibatalkeun, da urang geus apal dalilna tina kitab dan ngaji. Itu ayeuna. Turutan di imam meuli tongsis. Ya meuli Quran badag, meuli Quran. Tahajud baca Quran sajud salkan teh. Jadi peluda ya kayak sebenarnya Jamal Hidayah luar biasa. Ya, sholat tahajudna sajam, 2 rakaat. Sesana ngaji Quran rakaat pertama udah surah Al-Baqarah. Rakaat kedua pertama ya. Jadi 2 rakaat Al-Baqarah tamat. Waduh. Kabita-kabitanya ya mudah-mudahan Allah maparin kemampuan maparin rezeki. Da itu mah rezeki. Namun kurang teu diberi rezeki, kalau teu dikasih rezeki. Termasuk ngaji teh rezeki ieu teh. Ya, ngaji teh rezeki. Ya. Coba we, ngaji itu rezeki. Kalau enggak rezeki dari Allah, aduh. Merasa males. Tapi alhamdulillah dipastikan rezeki ngaji ku Allah Subhanahu wa taala. Sampai ngon payun sing sarehatnya. Amin. Allahumma. Tah baru segitu, insyaallah minggu depan kita lanjutkan kembali. Mulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mawla ya wasi'al karami subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.